بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kepada kita semua. Salam beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta seluruh orang-orang yang mengikuti setiap sunnah Rasulullah SAW dalam setiap problematika kehidupan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua Allah berikan kemudahan untuk kembali berkumpul di sekolah kita. Ini adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, bisa jadi bermakna dia berjalan keluar dari rumah-rumahnya untuk menuntut ilmu, dan bisa juga berarti dia melakukan segala sebab untuk mendapatkan ilmu dengan menulis, ya, memahami, menghafal, membaca, memurajaah, itu termasuk jalan untuk menuntut ilmu. Ganjarannya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amal orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak sama. Orang yang berilmu karena dia mengetahui ya segala perihal terkait dengan suatu amal, maka ganjarannya besar di sisi Allah SWT. Dia mengetahui apa syarat sah, dia mengetahui rukun, dia mengetahui pembatal, dia mengetahui sunnah-sunnah suatu amal, sehingga dia mengerjakan dan pahalanya tentu lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui semua itu. Para santri dan santriwati rahimakumullah, pada pagi hari ini Ustaz ingin menyampaikan tausiah sedikit tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Kita harus mengetahui bahwa di antara rukun dari rukun-rukun iman adalah al-imanu bil kutub, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabi-nabi. Banyak kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, dan yang terakhir adalah apa? Al-Qur'anul Karim, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih terhadap umatnya, terhadap manusia, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan manusia ini ya hidup tanpa petunjuk. Allah berikan petunjuk, dan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia ada dua macam, yaitu inzalil kutub dan irsalur rusul, menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul. Setiap umat ada rasul yang Allah utus, dan setiap umat
ada kitab yang Allah turunkan kepada mereka sebagai petunjuk untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk umat yang terakhir, umat Muhammad SAW. Inilah Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Ya, dimulai dari Makkah dan terakhir Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, bukan hanya bagi orang-orang Arab, tapi bagi seluruh umat manusia, masuk juga bagi kaum muslimin. Kemudian Al-Quran ini dimulai dari suratul Fatihah dan ditutup dengan suratul Nas. Ya, inilah Al-Quranul Karim yang merupakan kitab yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabbil Alamin. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, dialah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Nazala bihi ruhul amin. Yang menurunkannya adalah Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruh yaitu malaikat Jibril. Ar-Ruh artinya malaikat Jibril. Para ulama mengatakan kenapa Jibril alaihi salam disebut dengan Ar-Ruh? Karena manusia dalam kehidupan ini ya hidupnya, rohnya adalah dengan apa yang dibawa oleh Jibril, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Jibril disebut dengan Ruhul Amin, disebut juga dengan Ruhul Qudus. Allah berfirman, nazala bihi Ruhul Amin. Bahwa Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW melalui yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Jibril langsung mengambilnya dari Allah Azza wa Jalla di Lauhil Mahfuz. Ya, bukan makna yang dipahami oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi, tapi bagaimana bunyi ayat yang didengar oleh Jibril, begitulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia menyampaikan semua yang didengarnya. Oleh sebab itu Allah mensifati Jibril dengan Al-Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril dan Jibril itu mempunyai sifat yaitu Al-Amin. Yaitu apa? Dipercaya. Dia tidak berkhianat sama sekali. Ya, terhadap segala sesuatu yang Allah akan wahyukan kepada Nabi SAW. Apa yang Allah perintahkan untuk mewahyukannya, menurunkannya, maka Jibril menyampaikannya. Tidak mengkhianati ya Allah Azza wa Jalla sama sekali. Oleh sebab itu Jibril disebut dengan apa? Al-Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Ala qalbika, ya, ke dalam hatimu wahai Muhammad SAW. Oleh sebab itu kaum muslimin, Al-Quran itu dalam hatinya, ya, bukan dalam tulisan, tapi di mana? Dalam hati. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ya menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya wahyu ini, Al-Quran ini diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan oleh Jibril Al-Quranul Karim, beliau langsung hafal. Ya, beliau langsung hafal. Oleh sebab itu, kita sebagai kaum muslimin, ciri khasnya adalah bahwa Al-Quran, bahwa kitab mereka ada dalam dada kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ala qalbika, di dalam hatimu. Ya, di dalam hatimu. Oleh sebab itu kita berusaha untuk menghafal Al-Quran ini. Semampu kita, sekuat tenaga yang kita punya. Kita berusaha untuk menghafalnya. Dan Al-Quran mudah untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran telah Allah mudahkan, kata Allah, untuk kami ingat, untuk kalian ingat. Fahal min muddakir, adakah yang mau menghafalnya? Ya, ala qalbika litakuna minal munzirin. Supaya engkau wahai Muhammad termasuk di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Nabi Muhammad SAW termasuk yang memberikan peringatan kepada ya umat-umat yang hidup di masa beliau dan setelah beliau. Ya, demikian pula kita. Setelah kita menghafal Al-Quran, kita tidak cukupkan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berikan peringatan kepada orang lain, berikan penjelasan kepada orang yang lain. Ya, litakuna minal munzirin. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, supaya Al-Quran itu menjadi ya peringatan bagi orang-orang yang ada di alam semesta ini. Kemudian Al-Quranul Karim merupakan a'zamu mu'jizatin Nabi SAW. Al-Quranul Karim merupakan mu'jizat Nabi SAW yang terbesar. Ya, mu'jizat Nabi SAW yang terbesar. Nabi-nabi terdahulu mu'jizatnya bersifat hissiyah, yaitu sesuatu yang indrawi, bisa dilihat dengan indera. Orang-orang yang hidup setelah Nabi tersebut tidak bisa lagi melihatnya. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, bisa disaksikan oleh umat yang ada waktu itu, umat dari Bani Israel. Ya, apakah umat yang setelahnya bisa menyaksikan? Tidak. Ya, Nabi Ibrahim tidak dimakan oleh api yang besar.
dilihat oleh orang yang hidup di masa itu, tidak dilihat oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Itu namanya mukjizat hissiyah, dan dia bersifat muaqqatah. Ya, dia bersifat muaqqatah, yaitu sementara, tidak selama-lamanya. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim mukjizatnya adalah mukjizat aqliyah, yaitu sesuatu yang bisa dipikirkan dengan akal, tidak terbatas untuk orang yang hidup di masa Nabi SAW. Tapi ya, untuk manusia sejak zaman Nabi SAW sampai datangnya hari kiamat. Itulah Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu dia tidak berlaku untuk zaman sementara, tidak berlaku untuk periode tertentu dari waktu. Tidak, dia berlaku untuk sepanjang waktu sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi Allah berikan mukjizat. Kata Rasulullah SAW, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu umina au amana alaihil bashar." Tidak ada seorang pun nabi-nabi ya kecuali Allah berikan mukjizat kepada nabi tersebut, sehingga dengan mukjizat itu dia diimani kerasulannya atau manusia beriman kepadanya. Jadi setiap rasul ada mukjizatnya. Ya, setiap rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ada mukjizatnya, sehingga manusia beriman dengan rasul tersebut, dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh rasul tersebut. Kemudian kata Rasulullah, "Wa inna makana allazi utitu wahyan auhahu Allahu ilayya." Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Nabi Muhammad SAW punya dua macam mukjizat, mukjizat hissiyah dan mukjizat aqliyah. Beliau memiliki banyak mukjizat hissiyah, ya, seperti air yang keluar dari tangan beliau. Kemudian misalnya ya, pohon yang berbicara kepada beliau, onta yang berbisik kepada Nabi SAW, yang mengadukan kejamnya tuannya kepada Nabi SAW dan sebagainya. Tapi ada mukjizat yang lebih besar dari itu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya mukjizatku adalah wahyu yang Allah berikan kepadaku. Apa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi? Al-Qur'anul Karim. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Kemudian kata beliau, "Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya aku berharap ya agar aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ini doa atau harapan Nabi SAW. Beliau berharap supaya ya kita umatnya ini termasuk di antara umat yang paling banyak jumlahnya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun nabi kecuali dia punya mukjizat. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya ada mukjizatnya dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi dia bersifat hissiyah, ya. Sesuatu yang luar biasa. Mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak mungkin ditandingi dan terjadi kepada para nabi, ya. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tidak bisa ditandingi oleh manusia sampai hari ini. Ya, sudah berlalu 14 abad lebih dari diutusnya Rasulullah SAW. Namun Al-Quran tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Jangankan ya orang non-Arab, orang Arab yang fasih saja tidak bisa menandingi satu ayat dari Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi mengatakan bahwa beliau berharap umatnya menjadi umat yang terbanyak pada hari kiamat. Inilah ya Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tidak serta-merta, tidak sekaligus, ada waktu-waktunya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Bukan berarti Al-Qur'an hanya turun pada malam yang diberkahi saja, ya, yaitu malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi maksudnya adalah bahwa awal turunnya Al-Qur'an itu adalah pada malam Qadar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, malam yang banyak pahala kebaikan jika dikerjakan dalamnya. Apa malam yang diberkahi? Malam Qadar. Kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatil qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Malam Qadar yaitu malam yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Beribadah pada malam Qadar sama dengan beribadah berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih, ya. Nah, itu disebut dengan malam yang diberkahi, malam Qadar, malam memiliki kedudukan, malam memiliki keagungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan malam Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Kata Allah, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mula diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, ya. Inilah Al-Qur'anul Karim. Jadi diturunkan pada malam yang diberkahi,
yaitu malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Qur'anul Karim membawa kebenaran ya bagi kita semua. Membawa al-haq bagi manusia. Manusia akan berada di atas jalan yang lurus kalau mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim. Tapi mereka akan tersesat jalannya ya ke dalam berbagai macam kelompok, berbagai macam ajaran, berbagai macam agama tatkala mereka tidak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq." Sesungguhnya kami menurunkan bagi manusia Alkitab ya sebagai sebuah kebenaran. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah kebenaran, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya, tidak ada keraguan dalam kitab tersebut. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu dari Rabb engkau, jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu. Inna anzalna ya 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan Alkitab ya untuk siapa? Apakah untuk orang Arab saja? Apakah untuk ya orang-orang tertentu? Tidak, linnas, untuk seluruh umat manusia bil haqq. Oleh sebab itu tugas kita menyampaikan Al-Qur'an ini kepada segenap manusia. Bil haqq, membawa kebenaran, membawa kebenaran. Tidak ada sesuatu kebatilan dalam Al-Qur'an ini. Sebagaimana di awal surah Al-Kahfi Allah mengatakan apa? Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab dan tidak menjadikannya bengkok sama sekali. Ada kesesatan dalam sama sekali. Tidak. Al-Qur'an itu adalah al-haq, kebenaran, ya. Benar-benar merupakan kebenaran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Orang yang mengikutinya, maka kebaikan dari usaha dia mengikuti Al-Qur'an ini kembali kepada dirinya, bukan untuk orang lain. Ya, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an ini dalam setiap akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, perkataannya, ucapannya, perbuatannya, dia berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Untuk siapa manfaatnya? Nah, kata Allah Azza wa Jalla, faman ihtada fali nafsihi. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka keuntungannya adalah untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, tapi untuk dia sendiri. Dia lurus kehidupannya di dunia, di akhirat dia masuk surga. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Dan orang yang tersesat tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan tersesat. Ya, fa inna ma yadhillu 'alaiha. Sesungguhnya dia akan tersesat dalam kehidupannya di dunia ini. Ya. Mungkin dia akan mengikuti agama-agama buatan manusia, mungkin mengikuti tokoh-tokoh tertentu, ya, pemikir-pemikir tertentu, sehingga makin jauh hidupnya dari kebenaran Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu kita mengikuti Al-Qur'anul Karim, kebaikannya, keuntungannya, manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim, jauh dari Al-Qur'anul Karim, mengikuti berbagai macam aliran pemikiran, tokoh-tokoh tertentu, fanatik kepadanya, maka kesesatan tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus berupaya terus mempelajari Al-Qur'an ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang ya tidak hafal Al-Qur'an sama sekali, juga tidak paham. Ya. Kita sebagai seorang muslim berupaya menghafalnya, tapi juga berupaya untuk memahaminya, kemudian mengamalkannya, menyampaikannya ke orang lain. Ya. Kita di sini jangan hanya bangga dengan hafalan, tapi juga bangga bagaimana kita paham Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian Al-Qur'an tidak membawa kebatilan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Kitab yang mulia. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Al-Qur'anul Karim. Ya. Harus memuliakan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak dihinggapi oleh kebatilan sama sekali. Ya, tidak ada kebatilan, tidak ada kesesatan, tidak ada penyimpangan, tidak ada ajaran Al-Qur'an yang tidak benar. Kalau ada orang mengatakan ini enggak benar nih ajaran Al-Qur'an, itu dialah yang keliru, dialah yang sesat, dialah yang menyimpang. Ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Dia tidak dihinggapi oleh kebatilan dari depan. Maksudnya dia tidak bisa ditambahi wala min khalfihi, dan juga tidak bisa dikurangi. Ini Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayatnya terjaga semuanya, ya, terpelihara. Tidak bisa kita kurangi walaupun satu titik, ya, dikurangi, maka dia harus dikoreksi. Atau kita tambahi satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, maka tidak bisa. Ya. Orang-orang akan mengoreksi, akan memprotes, mengkritik. Oleh sebab itu Al-Qur'an itu terjaga dari zaman Nabi SAW. Ya. Dia terjaga, tidak bisa dihinggapi oleh kebatilan sama sekali. Tidak bisa dirubah, ditahrif, tidak bisa ditambahi, dikurangi, dirubah ayatnya. Bahkan ya diganti satu huruf saja diganti, tidak akan bisa.
karena dia dihafal oleh sekian juta umat muslim di dunia ini. Itulah kelebihan Al-Quranul Karim. Tidak ada di dunia ini suatu umat yang menghafal kitabnya selain umat Islam. Apakah orang-orang Nasara, Al-Yahud, mereka hafal kitabnya? Tidak. Ketika mereka tidak hafal, begitu mudah untuk dirubah oleh tokoh-tokoh agama mereka. Tapi Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Islam dijaga oleh Allah Azza wa Jalla melalui kitabnya. Ribuan jutaan umat Islam yang menghafal kitabnya di setiap negara. Sehingga tidak bisa untuk diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Inilah beberapa keistimewaan Al-Quranul Karim. Ya, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memantapkan langkah kita semua dan usaha kita semua untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk memahaminya, untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya dalam kehidupan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.